Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, stamp G 701 18088. Saya Rabitatul Adawiyah, stamp G 701 18020. Nama saya Ainun Jaria, stamp G 701 18047, kelompok 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja praktikum metode farmakologi. Percobaan 4 yaitu antipiretik. Cara kerjanya yaitu yang pertama dengan menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama suntikan atau spoit, terus ada juga sonde, ada kapas, ada alkohol, ada juga NaCl fisiologis 0,9%, ragi, NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan juga aspirin. Setelah menyiapkan alat dan bahan, diambil tikus dari kandang, lalu diukur suhu awalnya melalui rektal, kemudian diberikan ragi secara subkutan. Untuk cara pemberiannya akan dijelaskan setelah ini. Lalu ditunggu 5 menit. Setelah ditunggu, diukur suhunya kembali melalui rektal. Di sini kita menggunakan 2 rute pemberian, yaitu secara IP dan secara oral. Untuk rute secara IP atau intraperitoneal, dia menggunakan NaCl fisiologis 0,9%. Untuk rute pemberian oral, kita menggunakan NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan juga aspirin. Setelah diberikan obat atau zat aktif, tikus akan diukur suhunya pada menit ke 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Setelah itu dicatat suhunya dan dibuat analisis data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rute pemberian obatnya. Pada praktikum kali ini, rute pemberian obatnya ada 2, yaitu secara IP dan secara oral. Pada pemberian secara IP, obat yang digunakan itu yaitu ibuprofen, paracetamol, aspirin, dan juga NaCMC. NaCMC di sini sebagai kontrol negatifnya. Jadi pertama, pada pemberian obat oral ini kita harus memperhatikan cara memegang lancipnya. Ini kita andaikan sebagai hewan percobaannya atau tikus, dan ini sebagai dispo. Baik, yang cara memegang yang pertama itu pada jari telunjuk dan jari tengah kita taruh di bagian leher atau tengkuk bagian belakang si hewan uji. Kemudian kita jepit bagian kakinya agar tidak melakukan perlawanan. Setelah itu di bagian ekor dijepit ke belakang jari kelingking. Setelah itu obatnya ini mula-mula harus dibuat dalam bentuk suspensi atau emulsi atau larutan. Setelah itu ujung suntiknya ini harus tumpul agar tidak melukai bagian kerongkongan mulut sampai ke esofagusnya. Jadi harus tumpul. Biasa yang digunakan ini sonde, namanya sonde. Setelah itu sondenya dimasukkan ke dalam mulut perlahan-lahan, lalu perlahan-lahan lewat mulut di atas langit-langit mulut, kemudian pelan-pelan masuk ke esofagus. Ketika kita sudah merasakan sondenya masuk ke dalam esofagus, lalu ditekan obatnya sampai habis. Setelah itu ditarik pelan-pelan, kemudian hewan ujinya disimpan ke dalam kandang. Baik, selanjutnya untuk pemberian rute pemberian pada IP. Jadi pada IP ini kita menggunakan obatnya itu NaCl fisiologis
sampai daerah perut yang akan kita suntikan itu terasa tegang. Setelah itu sebelum kita melakukan penyuntikan, sebelumnya kita basahi dengan alkohol menggunakan kapas ke daerah yang akan kita suntikan. Setelah itu ketika sudah diberi alkohol, lalu disuntikan sejajar dengan salah satu kaki yang daerah perut yang akan kita suntikan, tetapi harus 1 cm di atas kelaminnya. Setelah itu kita suntikan. Setelah semua obat dimasukkan, lalu ditarik pelan-pelan. Setelah ditarik pelan-pelan, diberi alkohol lagi di daerah yang telah disuntikan tadi. Hati-hati, jangan sampai pada penyuntikan tadi itu terkena di bagian hati, kantung kemih dan juga usus, karena berbahaya jika terkena daerah tersebut. Akan menjelaskan tentang obat-obat yang dipakai dalam percobaan 4 metode farmakologi, yaitu analgesik. Nah, obat pertama adalah paracetamol. Paracetamol mempunyai sinonim acetaminophen. Yang kedua adalah ibuprofen. Ibuprofen cukup memiliki sinonim yang banyak, seperti ibuprofeni dan ibuprofenas. Sedangkan yang ketiga yaitu aspirin. Aspirin memiliki sinonim acetosal. Nah, ketiga obat ini masing-masing sama memiliki indikasi yaitu demam dan pereda nyeri. Selanjutnya untuk mekanisme kerja obat, yang pertama yaitu paracetamol. Paracetamol mekanisme kerjanya yaitu bekerja langsung di pusat saraf dengan mempengaruhi ambang rasa sakit dengan menghambat enzim siklooksigenase COX-1 dan COX-2 serta COX-3 yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin. Substansi ini bertindak mengatur rasa sakit dan diketahui juga sebagai regulator pada hipotalamus. Dengan berkurangnya produksi prostaglandin di otak, maka efek rasa sakit dan demam dapat berkurang. Selanjutnya untuk mekanisme kerja obat yang kedua yaitu ibuprofen. Mekanisme kerja ibuprofen dia sama dengan paracetamol, yaitu menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 COX-2 yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin, di mana prostaglandin ini juga diketahui sebagai regulator panas pada hipotalamus, sehingga panas suhu badan bisa turun. Mekanisme kerja obat selanjutnya yaitu aspirin. Aspirin dia bekerja melalui inhibisi enzim siklooksigenase 1 dan 2 atau COX-1 COX-2 secara irreversibel, sehingga dia menurunkan produksi prostaglandin dan derivatnya yaitu tromboksan A2, sehingga dia dapat menimbulkan efek antipiretik, antiinflamasi dan juga antiplatelet. Sekian video yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.